Ketika seorang wali mengatakan ankahtuka wa zawwajtuka, mempelai laki-lakinya menjawab, dia mengatakan qabiltu nikahaha wa tazwijaha. Ini menunjukkan penyerahan, bukan menyerahkan secara zohiriyah saja, menyerahkan anak saja, atau menyerahkan anaknya oleh seorang wali itu, tetapi menyerahkan semua tanggung jawab. Tanggung jawabnya baik dari masalah nafkahnya, ataupun masalah baik dan buruk daripada anaknya si wali. Nah kemudian makna ini bahwasanya si perempuan tuh ketika ayahnya menyerahkan kepada suaminya itu, maka itu menunjukkan bahwasanya yang nomor satu itu adalah suaminya, yang ditaati, yang dipatuhi nomor satu itu, yang ia tempat berbakti nomor satu itu adalah suaminya. Kemudian kepada orang tuanya. Nah, yang nomor satu yang ditaati dan dia berbakti adalah kepada suaminya. Begitupun orang tua daripada suaminya itu wajib ditaati. Karena orang tua suaminya adalah orang tua dia. Tidak boleh dibedakan. Tidak boleh dibedakan. Bahkan karena suami itu nomor satu sedangkan orang tua nomor dua, maka orang tuanya daripada suami itu yang juga nomor satu. Ini terkadang Masya Allah, na'udzubillah min dzalik, ada orang ini sampai tidak ngomong, tidak saling sapa, atau tidak menyapa daripada orang tua daripada suaminya atau mertuanya. Padahal itu orang tuanya juga, yang sama posisi derajat ketaatannya. Bagaimana baktinya kepada orang tuanya, begitupun baktinya kepada mertuanya. Nah ini, makanya di dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah itu, seorang perempuan, seorang istri, dia tidak batal wudu bersentuhan dengan mertuanya. Ya kan, sudah jadi mahram, tidak batal wudu. Ini menunjukkan sudah dijadikan ikatan mahram dalam hubungan pernikahan itu. Dan itu sebagai petunjuk bagi kita, baik itu laki maupun perempuan, petunjuk bahwasanya dia senantiasa berbakti taat kepada mertuanya sebagaimana ia berbakti kepada suaminya atau berbakti kepada orang tuanya. Nah begitupun seorang suami, dia harus berbakti taat kepada orang tua daripada istrinya karena dia itu termasuk orang tuanya. Ini penting perkara seperti ini karena ini problem besar dalam kehidupan hari-hari ini. Bahwa banyak sekali orang ini berkelahi, pecah belah, bahkan Masya Allah, na'udzubillah min dzalik, dengan mertuanya. Ini penting sekali perkara seperti ini. Dan Masya Allah, ketaatan seorang istri kepada suaminya itu, kenapa dikatakan nomor satu? Dalam satu hadis yang sahih, riwayat yang sahih, cerita yang sahih, yang masyhur, seorang perempuan yang ditinggal oleh suaminya sedang dalam keadaan perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala, lalu orang tuanya meninggal dunia, ibunya meninggal dunia. Ya. Dan ini banyak kitab menjelaskan, di dalam Durratun Nasihin ada, di dalam kitab Imam Ghazali, karangan Imam Ghazali pun ada kisah ini. Maka ketika ibunya itu meninggal dunia, datanglah seseorang
memberitahu kepada dia, ibumu ini sekarang sebelum meninggal ini sudah sakit parah. Kalau bahasa kita sudah sakaratul maut. Maka apa kata perempuan ini? Saya dikasih tahu oleh suami saya dilarang keluar rumah sebelum dia pulang. Nah, maka utusan ini pun memberitahu kepada ibunya itu, kepada keluarganya, bahwa dia tidak boleh keluar, karena itu sudah nasihat daripada suaminya. Maka meninggallah ibunya itu. Ketika meninggal datang utusan, dia bilang, orang tua sudah meninggal, terakhir kali kau akan melihatnya, masa kau ini tidak akan hadir? Maka dia bilang, tetap saya ini dilarang keluar rumah oleh suami saya. Maka kalau begitu coba izinkan saya kepada baginda Rasulullah SAW. Maka utusan ini datang, atau orang lain yang menghadap baginda Nabi SAW dan memberitahu hal itu. Lalu baginda Nabi SAW menjawab, tetap patuhi, taati perintah suamimu. Jangan keluar rumah sebelum suamimu pulang. Maka apa yang terjadi? Setelah ibunya dimakamkan, kemudian selesai pemakaman, maka bermimpilah seorang perempuan ini bahwa ibunya ditempatkan di tempat yang indah, yang bagus, ya, di dalam surga. Lalu didengar oleh baginda Nabi SAW, ya. Dan ada riwayat lain mengatakan ada yang bermimpi. Lalu Nabi SAW mengatakan, sebab taatnya, baktinya daripada perempuan itu kepada suaminya, maka Allah ampuni dosa ibunya dan diangkat derajatnya, dimasukkan ibunya ke dalam surga. Ini sebab kebaktian, ini bakti. Kalau menurut akal kita kan bakti dia datang melayat, bakti kepada orang tuanya. Tetapi bakti yang sebenarnya adalah dia bakti kepada suaminya, itu adalah hakikatnya bakti kepada orang tuanya. Karena orang tuanya masuk surga sebab anaknya itu kebaktian kepada suaminya. Dari kisah ini kita lihat bahwasanya begitu ketaatannya kepada suami, dan begitu pula ketaatannya kepada orang tua daripada suaminya. Ini tidak benar itu. Orang tidak sapa mertuanya, tidak baik dengan mertuanya. Allah, na'udzubillah min zalik. Itu hakikatnya sama seperti dia tidak bakti, tidak taat pada orang tuanya sendiri. Sekarang kalau kita tidak taat pada orang tua sendiri, bagaimana? Pasti kita akan merasa gimana sih anak durhaka. Sama kalau tidak taat sama mertua, tidak bakti ke mertua, sama seperti tidak bakti atau durhaka kepada orang tua sendiri. Ini harus dicatat nih perkara ini, agar jangan sampai kita merasa bahwa orang tua istri kita atau orang tua suami kita adalah orang lain. Itu orang tua saya juga. Prinsip begitu. Orang tua istri saya, orang tua suami saya adalah orang tua saya juga. Saya akan